untuk Allah ya. Wah, gila Iya juga untuk aneh. Muhammad. Wah, Kamu gila juga ya. akidahmu dihancurkan, tapi kamu merasa membangga-banggakan. Sekarang pribadimu sendiri nih yang kamu permalukan di sini. Saya tanya 3 pertanyaan tadi, kamu mau nggak? Mau? Halo, Kak Kalau Uti, mau bicara saya kebenaran mau ya terus saya bicara. kebenaran, tetapi Ah, jangan kalau nggak nambah-nambahin. mau Saya nggak usah. nambah-nambahin. Itu loh. Kak Uti, Ap- kasih Kurang-kurangin depan, nggak saya pernah, mau nggak bicara. boleh. Ya silakan. Iya, Ya, silakan. apa Kak, kalian tuh saya pernah mau berguru bicara nggak? karena saya terbatas waktunya. Bentar Ya, lagi harus silakan, pergi. Mbak Heri. Maaf ya, baru dinaikin ya. Iya, Gini, cuma tadi saya sebenarnya minta nggak. ditaikinnya ketika ada Bang Juma. Jadi ngomong ke Bang Jumanya kesannya gentle, nggak ngomong di belakang. Tapi kalau Ya udah maaf, bentar tadi lagi saya nggak Isa konsen, itu jadi kelihatan suami nggak saya lihat di bawah. Ah, udah pulang, saya harus pergi. Begini, Bang Juma pernah bilang, mana Injil, pokoknya kitab Kristen yang menyatakan ada ayat eh, poligami dilarang gitu ya. Nah, di sini kan dia bilang sampai begitu kerasnya, dia bilang di Kristen tuh nggak ada ayat larangan untuk poligami. Saya sampai mau menggadaikan iman saya. Kalau saya nggak salah dengar ya, dia ngomong gitu. Maka saya ngomong di sini. Kan waktu dia bertanya gitu, saya juga bertanya ke istilahnya ke pendeta ya. Terus pendetanya jawab, waktu saya tanya, mana Injil? Seperti pertanyaan cuma mana Injil Kristen yang bilang nggak boleh poligami? Terus saya dijawab, Injilnya adalah 1 Korintus 7 ayat 11. Bunyinya, jikalau ia bercerai, ia harus hidup tanpa suami. Dan atau dia berdamai dengan suaminya. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Itu adalah Injil larangan poligami. Dan saya akan dijelaskan sesuai yang saya dapat dari pendeta saya. Nih gini, jikalau cerai, ia harus hidup tanpa suami. Berarti kan kalau dia bercerai nih perempuan, dia nggak boleh, dia harus hidup tanpa suami. Kalau tanpa suami berarti kan dia nggak boleh nikah lagi. Karena dia udah bercerai, berarti dia nggak punya suami. Terus menurut Injil Korintus dia tidak boleh nikah lagi. Nah berarti dia kan sendirian. Terus dia harus hidup tanpa suami. Nah berarti kan dia nggak nikah juga. Terus atau dia berdamai dengan suaminya. Berarti kan itu tetap aja ajarannya monogami. Nah seorang suami juga tidak boleh menceraikan istrinya. Nah kalau dia nggak nyerahin istrinya, mana ada pendeta yang mau nikahin lagi? Itu loh Injil yang ditanya Bang Juma sampai bernaung begitu besar. Yang dia tanya mana Injil Kristen tentang larangan poligami. Jadi gini, cerai perempuan nih ya, saya jelasin inti dari 1 Korintus. Sebenarnya saya mau ngomong ini ke Bang Juma. Tapi kalau udah beduk Isa gitu, suami saya udah pulang, saya udah nggak bisa ngomong. Di sini saya kasih tahu, seorang misalnya sesuai 1 Korintus 7 ayat 11. Perempuan ini bercerai. Dia harus hidup tanpa suami. Kalau dia harus hidup tanpa suami, berarti kan dia nggak boleh menikah lagi. Berarti dia kan nggak boleh nikah 2-3 kali. Gitu loh maksudnya. Terus ya, kalau udah nggak boleh nikah, ya nggak boleh nikah kedua, nggak boleh nikah ketiga, keempat, dan seterusnya lah. Berarti kan dia harus hidup sendiri. Seorang suami juga kayak tadi saya bilang, dia nggak boleh menceraikan istrinya. Dia harus hidup dengan istrinya. Terus satu lagi ayatnya ya, saya tanya lagi, di dalam ayat itu di dalam Timotius 2, 1 Timotius 2 ayat 1 Timotius 3 ayat 2. Bunyinya nih, aduh saya sampai apa. Seorang suami adalah gini ya, dengerin. Tunggu Bu. Iya Ini Pak. apa host Bang Juma naik tuh. Bang Juma mau naik. Oh iya nggak Naikin. apa-apa. Ya tapi saya kalau beduk Isa suami saya pulang saya nggak bisa. Boleh ada sama Bang Juma. Nah, nggak ada Bang Jumanya? Ya dijambak aja, dijambak kalau ada namanya. Oh, ada. Mungkin gimana nggak tahu lah caranya. Iya nggak apa-apa. Bang Juma masih penasaran dia. Udah ya Pak Juma, dia nggak ngajarin seperti yang Pak Juma bilang. Ayat-ayat yang saya kasih itu yang dibahas Pak. Bukan itu terus kayak saya nggak ngasih tahu aja. Itu Ya, ciri-ciri. Memang ciri-cirinya Zuma begitu, Mbak Uti. Memang ciri-cirinya gitu. Katakan dia datang untuk tebus, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, memerdekakan.
Sebentar ya Bu Uti, saya dulu sebentar lagi Oh iya suami iya saya iya. datang. Halo Bang Juma. Bang Juma, Ya, dengar halo nggak, Deng? Ibu Iya. Herianti ya. Bang Juma, kan Bang Jumata bilang kalau mana Injil Kristen yang larangan poligami, bener enggak? Ya, Make sure dulu. Nah, itu iya saya udah betul. tanyain Mana Bang di Juma. dalam kitabnya Iya. Bani Israel larangan Nah, poligami ini itu mana? ya, saya bacain ya. Nih, tolong Iya. bantu saya Injilnya ya. Larangan poligami itu ada di 1 Korintus 7 ayat 11. Bunyinya ya, jikalau ia bercerai, ia harus hidup tanpa suami dan dia harus tetap hidup tanpa suami dan atau berdamai dengan suaminya. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Itu ayat 11-nya. Biar saya jelaskan artinya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Berarti orang itu adalah perempuan. Perempuan yang bercerai harus hidup tanpa suami, artinya dia tidak boleh nikah lagi. Itu kalau dia udah dia nggak boleh nikah lagi, ya dia mana bisa punya suami berikutnya, yang kedua, ketiga, keempat. Itu loh Injil ya untuk yang perempuannya. Kenapa dia tidak boleh? Di mana Injilnya ya di situ. Kalau bagi yang lelaki ya, seorang lelaki tidak boleh menceraikan istrinya. Dan kalau dia nggak bercerai sama istrinya, mana ada pendeta lain yang mau nikahin dia? Kan nggak bisa menurut hukum Kristennya. Itulah ajarannya di dalam kekristenan, kagak boleh dah berpoligami. Nggak Kalau ada tuh Bu, saya dalilnya. Nggak boleh poligami, nggak ada. Astagfirullahaladzim. Nih kan itu kan Mana 1 dalilnya, Bu? Korintus. Nih dengerin nih. Ya, 1 dengerin ya. Korintus, jikalau ia bercerai, ia harus Iya. tetap hidup tanpa suami. Ini Iya. siapa? Iya. Istri kan? Nah, betul. Yang dimaksud Kalau- poligami iya, itu betul. 1 suami, 2 istri atau lebih. Ini perempuan, ini janda. Yang diajarkan di data ini, wanita yang menjanda kudu wajib hukumnya menjanda sampai mati. Ini ajaran penyiksaan. Nih, nah Ini itu ajaran aku apa ini? ya, tapi saya balik lagi Wanita ke itu Injilnya yang diciptakan tadi. untuk dilindungi oleh laki-laki. Pak, kalau gitu Poligami aja Dengerin, nggak Bu Uti, boleh. saya mau Loh kok ngomong gantian masa sama perempuan Bang Juma. begitu menjanda dilarang lagi bersuami? Ini ajaran dari mana nih, Bu? Istrinya dong, Dah, Pak. saya yang ngomongnya kalau diizinin saya Kalau ngomong. gitu Pak Juma mengatakan Nabi Muhammad menyiksa istrinya Loh dong. kok lari Nabi Muhammad? Ini loh, ini data yang Ibu sajikan ini bukan larangan poligami. Oke, Ini kapan saya giliran ajaran ngomong, saya barbar, ngomong ya. saya katakan. Nah, Bapak mau nggak kalau gitu Ini gimana? ajaran barbar. Seorang janda nggak boleh lagi menikah. Pak, Waduh. bagaimana dengan istri Nabi, Pak? Kan nggak boleh kawin lagi setelah Nabi Muhammad meninggal. Oh, itu nabi, itu beda Bu. Itu nabi, statusnya nabi. Bukan manusia umum. Layaknya Abraham, Isa, Yakub, Salomo, Daud. Itu semua bukan manusia biasa. Makanya mereka diberikan kekhususan kepada mereka. Jangan Anda sapu ratakan. Nggak bisa, Bu. Nah, saya belum ngomong ya, ntar saya minta waktu. Ibu hostnya gantian Bu, kasih yang lain dulu. Ibu Loh, Ya, hostnya. saya udah boleh ngomong ya. Orang wanita menjanda kasihan nggak boleh nikah. Ini ajaran apa ini, Bu? Nah, itu kan Nabi Ya, Anda Pak ini saya- itu, Pak. Saya ngomong gantian kalau udah dibolehin ngomong. Iya. Udah Jadi boleh itu ngomong. bukan larangan Gini, Bang poligami, Juma. Bu ya. Gini, Dan Bang Juma. seorang suami tidak Dulu, boleh kapan menceraikan saya istrinya. Itu bukan poligami tuh. Sekarang Kalau iya. 5 istri Bang atau Joma, 1 gantian 2 saya istri nggak ngomong, boleh kalau diceraikan, udah 3 diizinin, istri nggak boleh pokoknya saya diceraikan. ngomong ya. Gitu loh. Sedap teh, Silakan. sedap teh. Orang Saya ya, Iya. gini, Bang Juma harus tahu dulu monogami, poligami. Arti definisi monogami, ya ini dalam Kristen bercerita monogami. Oke, saya cerita monogami. Monogami itu artinya 1 suami, 1 Pak istri. Silvan jadi waktu Gitu dulu loh. dong, Pak Silvan. Bentar. Dari seorang suami, pokoknya mono Gimana? itu Sebentar, artinya ini lagi ada yang 1. ngomong gimana tuh, 1 gimana, Bu? kali menikah. Bentar, saya potong dulu, saya mau keluar. Aduh, Saya mau jadi host nggak? Saya mau keluar. Gimana? Saya Bapak mau tabrak. jadi host nggak di bawah nih? Jadi host, jadi Ibu operator. host aja Oh dulu. iya ya, oke, Ibu iya jadi lanjut host Bu. aja. Aduh, salah satu. Ya silakan dulu Bu. Ya oke. Ya, Aco. silakan.
Silakan Ibu dulu semangat Teh. banget. Sebentar Bang Wah, Salur Saya yang Juma. ngomong loh. Ya, silakan dulu. Selesaikan Ya, dulu Bu Riyati Ibu. satu-satu. Silakan. Saya yang ngomong ya. Ya. Kita harus tahu dulu ya, mono. Mono itu artinya satu. Baik lelaki maupun perempuan hanya satu kali melakukan pernikahan. Bang Juma dulu sekolahnya IPS bukan? Pernah belajar ilmu sosiologi nggak kalau sekolahnya IPS? Mestinya Bang Juma sekolahnya IPS karena tadi ngomong 380 derajat. Derajat itu cuma 360. Jadi mono itu hanya satu. Perempuan itu hanya satu kali menikah, laki-laki itu juga satu kali menikah. Oke, selesai ya konsep itu. Balik ke yang tadi. Yang tadi di dalam 1 Korintus tadi kan saya udah bacain ya. Ini ya perempuan. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Kalau dia tetap hidup tanpa suami, itu artinya dia tidak menikah lagi. Jadi nikahnya berapa kali? Sekali, seumur-umur ya sekali. Nah, lelaki nih ya, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Dan kalau dia nggak pernah nyerahin istrinya, ya dia kagak boleh kawin lagi. Berarti dia nikahnya berapa? Sekali. Jadi dua-duanya menikah hanya sekali itu. Nah, perkara nggak adil atau adil itu beda ya. Itu beda teologinya. Di dalam kekristenan, orang itu sudah dididik sejak bayi, ya diajarin sejak mereka beranjak dewasa, mereka sudah diajarin kamu menikah hanya satu kali. Baik mereka punya anak laki, anak perempuan, sudah dikasih tahu menikah hanya satu kali. Di dalam mindset anak-anak mereka sudah terbentuk bahwa mereka menikah hanya satu kali. Oleh sebab itu, jika mereka tidak menikah 2, 3 kali, 4 kali, nggak ada kesedihan, nggak ada kesesakan, tidak. Tidak ada begitu. Dan menikah itu kalau cari cocok, nggak pernah cocok. Jadi gini, saya kawin sama si A, kagak cocok nih saya. Kawin lagi sama si B, nggak cocok saya, sebab kagak pernah cocok. Prinsip orang menikah itu harus saling menyesuaikan diri. Pendeta mereka udah ajarin. Sejak mereka kecil, hidup harus menikah sekali dan saling menyesuaikan diri. Sehingga bersatu. Nggak ada, jadi mereka tuh nggak ada asas namanya tersiksa karena nggak bisa nikah lagi, nggak begitu. Mereka akan terus bila perempuannya dipukulin sama suaminya, berarti suaminya ada something ya, ada suatu penyakitnya itu dicari dan digali dari suami itu punya penyakit apa, disembuhin sehingga sakit kejiwaannya itu sembuh dan mereka bisa bareng lagi. Bukan solusinya cerai kawin lagi kan. Nggak cocok-cocok ini kawin melulu. Intinya Injilnya ada di 1 Korintus. Jadi jangan bilang, wah kasihan dong perempuan yang nggak nikah berkali-kali. Itu prinsip Bang Juma, bukan prinsip kekristenan. Prinsip kekristenan itu mereka baik, potong Kang, nggak apa-apa. Selama suami aku belum pulang, aku ngomong, tak kalau suami aku pulang, aku akan tutup. Karena suamiku melarang banget aku ngomong-ngomong soal agama. Oke, lanjut. Pendetanya siapa Bu? Izin Bu, kalau boleh tahu. Oh, tuh kan. Sebab gini Kak, kalau saya bilang saya baru masuk Kristen, katanya orang di bawah, oh bohong. Kalau saya bilang saya ateis baru masuk Kristen, di bawah dibilang bohong, padahal dia Kristen. Nah jadi saya bagaimana? Saya ini baru belajar Kristen sesungguhnya. Tuh gitu Kak. Oke, sebentar. Jadi saya mau serba nanya salah Kak. ini Bu Heriati mau nerusin dengan Bro Zuma ini atau bagaimana? Enggak apa-apa kan saya tadi kan saya disela. Ya udah saya jawab begitu. Tapi kalau saya dikasih tahu ya saya tadi bilang bahwa di dalam kekristenan seorang anak laki-laki maupun perempuan mindset mereka sudah dibentuk untuk prinsip hidup mereka menikah hanya satu kali. So kamu harus pilih yang baik, yang benar. Karena itu adalah tiket one way, nggak ada tiket balik lagi gitu loh. Jadi bila mereka gagal, mereka sudah siap jiwa. Saya hanya menikah sekali, jika saya gagal, ya udah saya berusaha. Saya udah berusaha ya, pokoknya nggak ada nikah 2 kali, tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan karena mindset anak-anak itu sudah dibentuk dari kecil. Kalau dari seorang lelaki ya, di mana lelaki itu tidak boleh poligami. Saya dikasih tahu di dalam Injil
1 Timotius 3 ayat 2. Seorang pemilik gereja adalah seorang yang cakap, beristri satu, baik, bijaksana, dan lain-lain. Itu artinya seorang suami adalah seorang pemimpin gereja. Jadi dia harus beristri satu. Gerejanya mana? Gerejanya rumah tangganya. Jemaatnya siapa? Jemaatnya anggota keluarganya. Jadi dia seorang pemimpin gereja yang anggotanya anggota keluarganya dia, dan dia harus beristri satu. Itu Injilnya. Assalamualaikum Bang Juma yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore. Izin Boleh saya? Ya, silakan. Bu izin Bang Silvan bertanya sama Ibu Heri. Oh ya, silakan. Jadi udah selesai ya Bu Eriati, sudah ya? Silakan Pak Rahmat. Ya, udah. Ya, yuk. Ya, didengar. Mohon maaf saya tidak ngerti masalah keyakinan orang lain. Cuman yang saya tanya apa di keyakinan Ibu tentang perzinahan? Silahkan Bu. Gini, nanya ke saya ya. Soal berzina itu di dalam kekristenan tidak pernah diajarkan. Ya, berzina, membunuh ya tidak diajarkan. Kalau ada orang berzina, ya tanya sama orang yang berzina, kenapa lu berzina? Gitu. Saya sih seumur hidup Mohon maaf belum Bu, pernah pertanyaan berzina. saya Bu. Mohon maaf saya lurusin pertanyaan saya. Di kitab Ibu apakah ada dituliskan ayatnya dilarang berzina atau tentang perzinahan gitu? Silakan. Taurat Nah, ada. itu 10 Injil Tuhan itu gimana Bang Pasilpan, tolong bacain. Jangan berzina, jangan mengingini istri orang. Itulah ajarannya ada di situ Pak Rahmat. Tapi kalau udah ada Injilnya gitu dia tetap berzina, dah itu tanya sama orangnya, lu kenapa tetap berzina gitu. Ya, bagi saya pertanyaan Pak Rahmat ini lucu ya. Kalau Anda sudah sering berdiskusi, tentu nggak akan nanya lagi sama kami. Itu terlalu dasar. Berzina ada nggak? Membunuh ada nggak? Mencuri ada nggak? Aduh. Mungkin hukum-hukumnya Ada kali ya, bro. Bang. Ada bro. Hukum-hukumnya yang saya tanya Bang. Mungkin arahnya ke sana kali Ibu mungkin. Kalau Abang mau lebih tinggi lagi silahkan Bang. Bukan, kalau Asal masalah berzina hukumnya tentu Kita damai ada. aja Yang pasti asal kita jangan damai berzina, aja, Bang. gitu loh. Diskusi. Ya itu makanya saya tanya agama Anda kan hukum-hukum ada juga. berzina itu apa gitu. Ya kan saya nanya ke keyakinan Abang karena saya nggak tahu keyakinan Abang gitu. Ada. Yang cerai dilarang. karena boleh Dilarang. berzina. Mungkin ya Iya maksudnya. gitu. Maksud saya gitu. Bang Silvan lurusin aja mungkin yang itu biar jelas Abang ya. Ya enggak, kalau Anda Ya, membaca terima kasih Bang Kenzo ya. Ya sama-sama Bang ya. Iya. Saya nggak tahu ini Bang Kenzo ini Muslim atau dari Kristen? Kristen. Oh, Kristen Bang. Oh ya, kalau mau jelaskan Iya. silakan bro. Karena kan di ajaran Enggak kita Abang memang aja enggak ada. apa-apa. Saya Enggak, monitor aja. enggak Bang Silvan, sebentar Bang Silvan. Emang kenapa kalau Bang Kenzo ini Kristen berteman sama saya kenapa? Dia kan mau luruskan. Sebentar bro. Ini Anda kenapa? Enggak, Abang merasa terlalu tinggi Abang apanya? Apa Enggak, Anda ini merasa kenapa? orang itu Gini, sebentar, bro. merendahkan orang. Dengar dulu. Ini Bro Zuma saksinya ya. Enggak, saya mau tanya Bang Oh, tentang ini enggak. ketuhanan. Bisa enggak? Sebentar dulu Bro Rahmat. Anda ini kopinya kepanasan atau gimana? Ini Bro Zuma yang saksi. Enggak, saya ya. enggak kepanasan. Dengar Saya dulu ini mood, sayang. mood, Dengar dulu saya saya mood nih, ngomong. Saya mood. Dengar dulu makanya ya. Jangan kayak Anda sedang minum kopi kepanasan gitu loh. Ini Bro Zuma tahu di sini ya. Tadi Bu Uti nitip ini roomnya, saya tolong dihostkan sebentar. Kalau saya nggak tahu Bro Kenzo ini Kristen atau Islam, sehingga nanti kalau saya meletakkan dia makanya kan kalau Bu Heriati saya sudah tahu, tapi Bro Kenzo saya tidak tahu. Jangan Oke, Anda Bang. merasa Terima kasih, Bang. urusanmu Oke, Bang. apa Terima nanya-nanya kasih, Bang Kenzo. Itu Bang Zuma saksinya di situ. Bukan, saya Sama kan dengan- baru naik, Bang. Bang Kenzo ini udah lama dari tadi. Masa sih nggak tahu Abang dia Kristen atau Nah itu yang Anda tuh kurang bijak. Anda bisa menerka pikiran saya. Oke, saya- belum ditanya. oke. Jadi kan aneh Anda Oke. ini. Jadi kayak minum kopi kepanasan. Santai aja bro. Nggak ada masalah di sini. Oke, Anda yang siap. tiba-tiba sudah ada tendensi apa dengan saya gitu loh. Jadi santai aja. Gitu loh. Oke, Silakan oke, siapa yang mau mulai lagi? Apa tadi Bro Kenzo mau jelaskan nggak Bro? Silakan Bro. Enggak, mungkin Abang yang jelasin, mungkin nggak apa-apa, saya monitor aja Bang.
Oh ya enggak lah, kalau tentang zina saya tentu enggak akan melanjutkan diskusinya karena sudah terlalu sering kita bawakan ayat-ayatnya dimulai dari Oh ya, perkataan saya Yesus mungkin kan banyak. tanggapin yang masalah poligami ya. Oh, Mungkin iya. Sebentar dulu ada Bang, yang- boleh izin dengan Ibu Heriati tadi? Oh ya, mau Oh ya, tanggapi. silakan Bang. Oh iya, belum silakan. ditanggapi ya. Ya, silakan Bro. Iya benar, Ibu Heriati. Saya sangat tertarik dengan ajaran yang Ibu sampaikan. Indah sih, indah, sangat indah. Namun hal itu nggak bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Kalau Anda ingin mengatakan satu istri, satu suami, lalu kemudian hal itu harus menjadi koridor dalam kehidupan, saya rasa itu susah. Kenapa? Karena kecenderungan yang kita lihat di sini adalah lebih banyak tempat-tempat persinahan itu muncul kemudian daripada kantor nikah gitu Bu. Lalu kemudian 1 Korintus 7 nomor 11 itu adalah satu ajaran yang sangat-sangat tidak rasional. Ketika seorang wanita menjanda, maka haram hukumnya kemudian dia menikah. Ini ajaran yang tidak rasional dan menyiksa manusia, tidak berdasar terhadap kodrat manusia. Lalu kemudian ketika Anda mengambil data 1 Korintus 7:11 ini, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya, ini bukan berarti di sini poligami, larangan poligami, enggak. Nah, sekarang kalau ibu merasa bahwa dengan satu istri itu sudah mendapat berkat dari Tuhan, saya katakan di dalam Al-Quranul Karim itu sangat banyak Bu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wa azwaja litaskunu ilaiha wa ja'al bainakum mawaddatal warahmah. Jadi tujuan daripada menikah dalam Islam itu adalah agar merasa tentram, menjadi muncul kasih sayang di antara keluarga. Itu tujuan pernikahan. Poligami nggak boleh terjadi kalau ini nggak bisa diciptakan dalam rumah tangga. Jadi ada syaratnya poligami itu Ibu. Nah sekarang saya ingin tanya kepada Ibu ini. Sekali lagi saya katakan saya sangat respect dengan cara Ibu menjelaskan tentang nikah dalam Kristen. Saya ingin tahu terkait dengan zina, terkait dengan hal-hal yang dilakukan kemudian di luar pernikahan. Tolong jelaskan ke saya berdasarkan Bible syarat sah nikah di dalam kitab Ibu sehingga orang itu dikatakan halal melakukan hubungan suami istri. Syarat sah nikahnya itu seperti apa? Tolong terangkan ke saya. Silakan. Saya udah bisa jawab ya. Ya, saya lagi belajar dan saya udah belajar yang itu. Satu-satu. Hal ini tidak bisa dipraktekkan. Nah, setiap orang punya persepsi masing-masing, Bang Juma. Ya kan ya, tiap orang ada yang merasa hal ini sulit, ada hal ini merasa tidak sulit. Nih ambil contoh ya, kita hidup di dunia apa sih yang dibanggain? Harta kan nggak mungkin. Kita kan banggain anak kita nih, kayak anak-anak saya ya. Anak saya sangat sulit kuliah di luar negeri, apalagi dapat beasiswa, apalagi diterima di 4 perusahaan Fokus hebat. saja Bu, Nggak mohon mungkin maaf. terjadi. Tunggu dulu, ini kan Anda giliran saya. Kan Anda Fokus, Bu, ke mempersepsikan tidak pertanyaan bisa saya, dipraktekkan. Jadi apa aja itu bisa dipraktekkan asal ada nawaitunya, Bang Juma. Tergantung orangnya. Kalau orangnya udah niatin, ya dia bisa lah. Gitu loh. Kan semua orang berawal dari nawaitunya dulu. Gitu loh ya. Kalau Anda bilang tidak bisa dipraktekin, itu sudut pandang Anda. Tapi kalau bagi saya, mungkin bagi orang Kristen yang lain, mereka udah jadi mindset dia bahwa menikah itu hanya sekali seumur hidup. Karena gini loh Bang Juma, misalnya Tapi saya dalilnya seorang nggak ibu. ada Bu. Dalilnya nggak ya. ada. Oh Bang Juma balik ke dalil. Sini dengerin. Nih dengerin Dalilnya ya. mana? Dengerin, Cukup Bang. satu istri, Ya, dalilnya ini. mana? Nih, Itu dengerin. hanya mengada-ngada. Ibu Astagfirullahaladzim, ya kagak lah, Bang Ibu Juma. Ini giliran mengambil saya belum. sesuatu ajaran yang tidak berdasar dari perintah Tuhan. Perintah Tuhannya kan sudah sangat jelas Ibu di dalam kitab Amsal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ibu sedang menjelaskan pengertian Ibu sendiri. Yang saya minta Apa yang saya perintah ngejawab? Tuhannya Ini kan yang Bang harus Juma lagi yang dipercaya satu istri Bukannya mana itu Bu? waktu saya. Bang Juma, Enggak, Ibu bentar. mencoba untuk mempraktekkan sesuatu pengertian pribadi. Yang saya minta bukan. pengertian Tuhan. Amsal 3 bukan. nomor Oke, 5, kamu mau ngomong percayalah pengertian kepada Tuhan. Tuhan. Jangan percaya kepada pengertian pribadi. Silakan.
dengerin ya, nih satu ya. Tidak bisa dipraktekkan hidup seperti Korintus tadi. Bisa Bang Juma, orang Kristen Bu, sedari kecil sudah Ibu jangan dimindsetkan. coba untuk Loh, melakukan cara-cara Paulus di sini. kok lucu sih? Amsal Orang sih 3 bicara nomor sesuatu. 5, Terus saya kalau percayalah ngomong kepada kapan kalau Tuhan. disanggar Berarti dulu. yang Kan harus gantian dipercaya katanya ini ngomongnya, Tuhan, ya sok bukan saya dia. pengertian pribadi. Gini, Ibu gini, sedang gini. halusinasi. Gini, Pengertian Bro pribadi. Juma. Yang saya minta adalah firman Tuhannya mana? Cukup satu istri. Gini Saya loh. belum ngomong ya Kak Silvan. Ya, Ya, saya ya, nggak butuh. Saya tidak butuh pengertian Ibu. Iya, Yang saya butuh ini firman Tuhannya yang mengajarkan cukup satu istri mana? Lah loh, itu firman Tuhannya, dua-duanya firman Tuhannya, dua-duanya saya Yang dapat mana? dari orang yang berkompeten. Yang mana Nah, Bu firman kamu Tuhan yang udah- mengatakan cukup satu istri mana? Mungkin dari itu kali seorang ya, Bu, ya. suami tidak Mungkin- boleh menceraikan pelan-pelan ya dicerna ya. Seorang suami Hah, tidak boleh seorang menceraikan istrinya. Nah, ada nggak di Emang situ iya? satu istri? Seorang Mung- suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kalau dia nggak boleh Kan- bercerai, berarti istri dia cuma berapa? Satu. Loh, Kalau yang dia nggak bercerai, dikatakan bagaimana Bu, dia yang mau dikatakan kawin lagi? poligami Bener itu nggak bukan itu satu teori? istri. Bu, yang dikatakan poligami itu bukan satu istri. Poligami itu lebih dari satu istri. Kalau istrinya dua, maka dalilnya seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Berarti harus dua selamanya. Mana dalilnya Dengerin, satu istri? Saya giliran ngomong kapan? Saya tunggu aja deh giliran ngomong saya. Kalau saya ngomong Jadi, ditabrak Bang Juma, gini, terus Bu, saya gini, Bu, susah. gini, Bu. Saya hanya nunggu Gini, Bu. giliran saya ngomong deh. Kitabnya orang Yahudi Loh, mengatakan giliran saya gini, Bu. ngomong belum kok. Nggak, saya kasih dulu data dulu. Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri atau asumsi. Sekarang saya minta data yang harus saya percaya cukup satu istri itu di mana dalilnya di kitab Anda? Tunjukkan ke saya. Mungkin ada perkataan yang kayak gini, Larangan Bu. podok, Mungkin, Bu. dengerin ya. Larangan poligami itu ya dibaca pelan-pelan ya. Dengerin ya. Saya ngomong jangan ditembak-tembak terus ya. Dengerin. Jikalau ia bercerai, ia harus hidup tanpa suami. Ya, dia harus tetap hidup tanpa suami. Jadi kalau perempuan ini dia tetap hidup ketika bercerai, dia sampai mati harus hidup tanpa suami. Kecuali laki itu Ibu. mati, berarti Iya, dia hanya menurut Bang beristri Juma satu. Itu ajarannya barbar, Bu. Itu Enggak, Ini, itu Bu, enggak. dipraktek. Bu, dia dengarkan pakai dulu, juga. dengarkan saya, Bu, Kapan dengarkan saya saya. ngomong, kalau Kehidupan saya juga ngomong, Kalau tidak terus. dengarkan. Ini tanpa suami di sini siapa? Perempuan atau laki-laki? Lah kalau tanpa suami, masa lelaki tanpa suami dia main pedang-pedangan apa di sono? Ya Enggak, makanya aku tanya, Bu, supaya kita itu percaya kepada firman Tuhan. Dia harus tetap hidup tanpa Bang, suami. tapi kan Artinya apa tuh, Bu? suami, berarti itu Apakah berarti itu dia larangan kan poligami? ya betul itu larangan Apakah poligami. itu larangan Jangan poligami? saya uraikan Bagaimana kalau misalnya ada seorang janda menikah dengan bujang? Apakah itu dilarang? apa janda menikah dengan bujang? Iya, dilarang nggak? Bang Juma aja. Kalau suaminya udah mati, dia mau kawin sama anak balita juga kalau dia mau boleh, asal suaminya dia udah Nah, mati. ini dalilnya nih. Istilahnya. Ini dalilnya nih. Dengerin dulu, Dan Bang Juma. jikalau Bang ia Juma. bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Terus apa hubungannya dengan poligami? Nah, kalau dia hidup terus tanpa suami, berarti dia sampai mati tidak menikah lagi. Kalau dia tidak menikah lagi, berarti dia hanya satu kali menikah. Berarti dia adalah suaminya poligaminya di satu. mana? namanya Larangan poligaminya di mana? monogami. Understanding? Larangan poligaminya di mana di sini? Lah di situ dong, kan dia udah bilang. Dan jika dia bercerai dengan suaminya, dia harus tetap hidup tanpa suami. Lah Loh, itu kalau dia lucu hidup Ibu ini. kalau Poligami dipotong itu dulu, adalah kepala bagaimana pekerjaan udah ngomong laki-laki. aku. Bu, pekerjaan laki-laki. Poligami itu bukan pekerjaan janda. Janda itu nggak ada poligami, Bu. Poliandri. Bang, ya ampun Bang. Kalau perempuan itu poliandri, saya tahu. Ini Ya, bicara sama lelaki seperti dan Sarah. perempuan. Sarah Ya, istri Bang. Abraham di kitab Anda itu poliandri tuh. Dua suami. Bang, Itu Sarah. ya, saya kasih tahu ya Bang. Saya kasih tahu ya. Saya tahu. Hmm. Saya tahu mono itu satu, poligami itu lebih dari satu. Kalau monogami ya
saya kasih tahu ya, kalau poliandri ya itu tahulah semua orang di sini kayaknya pada sekolah. Dia udah tahu itu perempuan ya. Tapi prinsipnya terjadi hanya satu kali, itu dari situ. Kalau Injil lelaki, tadi kan saya udah bilang di dalam Timotius tadi. Iya kan, seorang lelaki harus beristri satu. Dan kalau dia beristri satu itu namanya monogami, bukan dia. Hah? Lah itu dia beristri satu selamanya. Itulah Injilnya, Bang. Saya juga Itu nanyanya pengertian sampai pribadi, tuntas sih. Bu. Enggak, Bang. Kalau saya pengertian pribadi tidak. Saya tidak, bukan pengertian pribadi. Loh, itu Saya buktinya. kasih tahu. Bang, saya kasih tahu ya, Bang. Saya bertanya dengan seorang imam. Bukan pengertian pribadi. Saya juga nanya, saya waktu nanya, saya seperti Anda. Saya tanya, semua yang ada di Jakir Naik itu semua saya tanya. Saya juga kan mau belajar Kristen. Jadi saya tanya yang di Zakir Naik soal perbedaan pasukan itu kenapa dia tidak berkata sembahlah aku. Itu semua saya udah hafal, saya udah tanyain sebelum saya belajar Kristen. Jadi hal ini juga saya udah tahu jawabannya, Bang. Benar, itu bukan udah, bisa-bisa tapi saya, Ibu itu dari berasumsi. imamnya, Bang. Kan lucu Ibu ini. Tidak Ibu asumsi, Bang. Ibu Tidak. pribadi. Gini Bu. Tidak, Ini saya poliandri tidak ini berasumsi. poliandri Tidak itu asumsi, pekerjaan jujur. laki-laki atau pekerjaan perempuan, Bu? Bang, prinsipnya ya Bang ya, di Jarang dalam bebas kekristenan Ibu itu ini. menikah hanya satu kali. Aduh, masa Abang belajar sosiologi sih? Udah tahu kalau poliandri itu Lucu Ibu. dilakukan Ibu ini gimana perempuan sih? yang Poliandri mempunyai itu banyak pekerjaan suami. laki-laki Bang, atau jangan perempuan? Bang, jangan main-main sama penyesat ini, penyesat poliandri. Semua dengan orang cara Ibu udah itu. tahu Bang, poliandri itu menikah lebih dari satu kali. Itu pelajaran anak kecil, Loh, Bang. Bener. Kok poliandri menikah lebih dari satu itu udah kali? tahu. Ini ajaran dari mana? Udah deh Bang Juma, saya nih gantian ngomong ya. Kan tadi Anda Saya yang kasih pengertian ke Ibu yang nggak paham Bible. Gini, ketika dikatakan dalam kitab Ibu 1 Ayo, Korintus sok ngomong. 7 nomor 11, dan jikalau ia bercerai, ia Ya, harus tetap perempuan berarti. hidup tanpa suami. Betul, Iya kan? betul. Nah, ini siapa? Suami Perempuan artinya kan? Dia tidak menikah lagi setelah itu sampai dia mati. Betul. Berarti dia menikah Betul. sekali. Itu. Apakah itu artinya. larangan poligami? Apakah itu larangan poligami? Lu memang larangan poligami dong. Sekarang Bagaimana kalau janda ini menikah dengan bujang? Apakah itu poligami? Pertanyaan saya, janda itu suaminya masih hidup apa udah mati? Kalau itu saya balik lagi. Lucu Ibu ini. Jandanya itu. Begini Bu, Saya nggak dengarkan lucu. dengarkan Apa saya. yang lucu Di lagi? dalam Matius, Berbolak-balik. dengarkan. Di dalam Matius Bang, 19 nomor dengerin dulu, 9. Bang. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Oke? Ya kan? Jadi laki-laki boleh menceraikan istrinya kalau istrinya berzina. Betul? Bang, dengerin ya Bang. Aduh, Dengerin ya. benar nggak Bu? Aduh, bukan Bang, bukan. Dengerin dulu Lah Bang. ini dari barang siapa menceraikan istrinya Memang kecuali saya karena mau ngasih zina. tanggapan tentang Injil Abang itu. Semua klausel itu bila normal yang saya bilang, bila tidak normal dia, maaf kata nih ya, punten kalau saya salah. Udah kayak si Ahok menurut cerita-cerita yang beredar, bojone begitu, dia rabi mana? Ya iya, kan itu kan klauselnya sesuai dengan Injil yang tadi. Ini kita bicara ketika kondisi orang dalam keadaan normal, satu dalam satu, tidak ada selingkuhan di dalam situ. Itu beda kasus Bang, kasusnya. Oke, kasusnya berarti yang kalau ada jelas perselingkuhan kasusnya. boleh cerai. Memang kalau menurut Kristen di situ. Ya ini Kalau legalitas lakinya, kata terhadap bininya yang- pelaku-pelaku pesina Bu. Sekarang kalau suami ingin jangan menceraikan begitu. istrinya, tinggal berzina aja, maka cerai boleh. Nih. Gampang kan? Ya, dengerin dulu ya Ah. Bang. Dengerin Gampang dulu, kan? Bang. Nah itulah yang Ada. terjadi. Makanya kalau Ibu ya mendata orang Kristen di negara ini yang bercerai, itu semua pasti pelaku pesina. Betul nggak? Bang, kalau saya ya Bang, saya nggak pernah sempat gimana, Bu? mendata siapa yang itu, nggak siapa Ya yang kan di dalam cerai. kitab Ibu Saya nggak masih- boleh cerai kecuali dengan berzina. Berarti tetangga-tetangga saya yang cerai ini pesina-pesina semua gitu.
Nih dengerin dulu nih ya Bang. Ya. Aduh, agama. Abang mau bicara pada rule yang mana? Rule yang normal. Artinya Saya single masih ketemu mencari single. data larangan Atau- poligami. Ajaran yang itu sok suci larangan tidak boleh yang saya poligami. bilang, Tetapi itu ada boleh di dalam. bercerai, yang penting berzina. Lucu mana itu kira-kira, Enggak. Ibu? Nih Bang, saya Loh, ceritain ini nih ya dalilnya? Bang. Nih, Ini dalilnya. Barang siapa bercerai, menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. nih Iya Bang, kan? Bang, dengerin ya. Gantian ya saya ngomongnya. Nih dengerin saya ngomong. Misalnya abang maunya yang bercerai lakinya apa bininya? Lakinya yang berzina ya. Jadi mau cerai karena lakinya berzina gitu asumsimu. Begitu dulu nggak? Baru saya urain. Butuh kejujuran, Bu. Iya dia Konsepnya mungkin bukan- Jumaknya mau Ibu. muter-muter ya. Saya juga bisa aja sebab Bukan, juga bukan saya orang yang muter-muter. saya tanya udah saya Dengarkan putar-putar kesimpulan balik. saya. Dengarkan Ada kesimpulan dua saya. klausel, Kak Ibu, Silvan. Ya, dengarkan orang kesimpulan dalam saya. keadaan normal, dia bicaranya orang yang dalam keadaan Ibu, selingkuh. Dan dia belum mungkin tahu lagi kalau maksudnya salah satunya mati. Dalilnya, Bu, Kalau salah larangan satunya mati aja boleh berhubungan kawin itu lagi. apa, gitu. Banyak kondisinya. Lihat term and condition dong. Lihat kondisinya. Kondisinya kalau salah satu pihak mati, kondisinya kalau yang mana. Jangan dipukul rata. Ini bicara lagi dalam keadaan sama-sama. Saya bicara dalil. normal. Ibu, Ya, saya prinsipnya juga bicara pengertian dalil, Bang, cuma- pribadi. Tidak ada dalil yang Bang Ibu Juma, bawa. Ibu nggak mengartikan ada. dalil itu Oke, sendiri saya seenak ngomong perut dengan Ibu. jujur ya Kak Silvan ya. Saya bertanya ini pada Romo Katolik. Dan Romo Katolik itu menjelaskan kepada saya poinnya seperti tadi pasal 1. Pasal 2 ada yang ngomong Injil-Injil rahasia. Saya pun lihat di Google tidak ada. Saya tanya pada Romo Katolik itu. Saya jadi tahu silsilah kebohongan orang ngomong Injil Katolik itu. Orang ngomong Injil Katolik itu. Kita itu adalah mereka. Nah, jadi kita di sini sangat beruntung, yang merugi itu mereka. Kenapa mereka tidak mau login? Itu aja. Coba tadi Umi dengar dia, Bang Erik, kalau mau diskusi naik ke Komal itu harus siap mental. Dia sendiri nggak punya mental, nyalinya tempe banget gitu loh. Lantaran kulumnya belum dipotong Umi, jadi kan lembar-lembar di depan Disunat. ujungnya itu. Ya, ujungnya itu masih lembar-lembar. mungkin Keberatan. begini Mi, lebih bagus begini, kan dari tadi saya juga nyimak hadis-hadis yang disampaikan itu dari Sahih Muslim. Tapi yang tadi di awal saya tekankan kepada dia, hadis itu bukan saja sahih, tapi harus sharih. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Mungkin ada ustadz di sini bisa bantu jelaskan supaya orang di bawah semua tahu gitu loh. Harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya lihat begini Bang Erik, dia ini ada upaya membenturkan antara hadis dengan hadis. Makanya saya ketik di bawah tadi, dalam Muslim hadis sahih itu tidak akan pernah bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Dia saling menjelaskan atau saling melengkapi. Dan itu Makanya berdasarkan begini Bu, Al-Quran, gitu. dari dulu dia itu modal dia itu hadis. Coba sekali-kali dia bicara